bertemu, akhirnya kita bertemu lagi. Bertemu lagi. Mimin apa kabar? Sehat kan? Sehat Om. Iya, udah divaksin belum? Vaksin? Iya. Enggak. Oh, kenapa? Bim-bim kebal, nggak perlu divaksin. Kalau emang ada fasilitas dari pemerintah untuk vaksin, Bimbing vaksin ya. Oke lah. Apa belum boleh karena Bimbing masih kecil? Masih kecil. Oh iya benar. Bim, Ya. kemarin Kak Diana udah divaksin ya. Terus Kak Diana makan enak. Makan apa? Tambah sampai 3 kali. Makan apa? Makan pare ditumis pakai ikan teri, cabai kecap. Iya. Terus Iya. makan sayur pahit. Aduh, enak banget. Iya. Oe. Masa makan yang pahit-pahit? Enak. Enggak enak lah. Pare sama sayur pahit tuh enak. Nggak suka, Bim-bim nggak suka. Jangan suka yang pahit-pahit. Nah. Kayak hari ini ceritanya. Apa emang ceritanya? Iblis mau kita pahit. Oh gitu. Iya, pahit tahu pahit. Itu Nah, kan iblis, beda sama sayur lah. Sayur pahit supaya itu- kita pahit. Oh iya. Pahit. Iya. Tahu nggak? Kak Diana suka sayur pahit, suka pare yang pahit, tapi beda lah sama konteksnya beda. dengan firman Tuhan hari ini. Ya, kalau maksudnya iblis mau kita pahit gimana? Kita dengerin aja firman Tuhan. Ah iya betul. Gimana, Bi? Ya, teman-teman kita Oke. siapkan hati kita. Kita dengerin firman Tuhan, kita ibadah bersama. Iya. Yuk kita berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sekarang kami mau mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Selamat beribadah teman-teman. Selamat beribadah Kita semuanya. dengarkan ya. Ya. Pasti yang maksudnya pahit-pahit itu Bim. Ya, Oke? yang pasti bukan pare. Iya. Bukan pare, Adriana. Iya. Aku nggak suka pare. Iya. Udah, ya ibadah. Shalom, kita berjumpa lagi hari Minggu ini. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi katakan, hari ini rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang
kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, praise the Lord. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan pujian ini seperti rusa rindu sungaimu. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari kita panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Saat ini hati kami telah siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui kakak-kakak yang mengajar pada hari ini Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Shalom. Kita ketemu lagi di hari ini. Adik-adik, kalian tahu nggak lagu alfabet yang A, B, C, D, E, F, G? Pernah dengar ya? Nah, hari ini kakak akan membahas 2 huruf penting. Huruf pertama adalah huruf A. A ini banyak orang fokus kepada huruf A. Contohnya, aku tidak mau orang mengganggu aku. Aku ingin apa yang aku mau terwujud. Aku mau semua orang menghormatiku. Wah, wah, wah. Kalian bisa rasakan ya, huruf A itu apa? Dia fokus kepada diri sendiri. Aku, maunya yang paling penting diri sendiri. Nah, adik-adik, waktu kita fokus kepada diri sendiri, kita akan mudah menjadi pahit. Kalian tahu kepahitan itu apa? Kepahitan adalah kebencian yang mendalam terhadap orang yang menyakiti hati kita. Hal ini dapat terjadi ketika ada orang yang menjelek-jelekan kamu atau yang menyakiti hatimu, mengatakan kata-kata yang tidak baik, atau sikap mereka yang mereka lakukan yang tidak kalian sukai. Kalian akan mudah menjadi pahit, kepahitan. Nah, iblis ingin kita menjadi pahit. Kenapa dia mau kita menjadi pahit? Karena dia tahu waktu kita menjadi pahit, kita tidak bisa menerima sesuatu yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Sesuatu yang baik yang Tuhan sudah siapkan buat kita, tidak akan kita terima waktu hati kita menjadi pahit, waktu kita benci kepada orang lain. Nah, iblis berusaha untuk membuat kita berpikir gak apa-apa merasa kepahitan. Wah, wah, wah. Hati-hati ya adik-adik. Kita tahu waktu kita pahit, kita kehilangan sesuatu dari Tuhan. Oke? Huruf kedua adalah O. Wah, kenapa ya O? O itu berarti orang lain. Nah, kita tidak lagi fokus kepada diri sendiri, bukan lagi kepada aku, tapi kepada orang lain. Waktu kita mulai mementingkan orang lain daripada diri sendiri, kita akan menjadi lebih baik. Lebih baik dalam mengampuni, lebih baik dalam menerima sesama kita, lebih baik dalam mengasihi, lebih baik dalam melepaskan pengampunan buat orang-orang di sekitar kita. Nah, kalian ingat ya bahwa tadi apa yang mau membuat kita menjadi pahit siapa? Iya, itu setan mau kita jadi pahit. Kalau yang mau kita menjadi lebih baik itu siapa? Iya, Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi lebih baik. Tuhan ingin kita tidak tinggal dalam kepahitan. Kita mau fokus bukan kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Sekali lagi ingat bahwa iblis ingin kamu menjadi pahit, tapi Tuhan ingin kamu menjadi lebih baik. Kita sama-sama belajar bahwa kita harus melepaskan kepahitan itu. Kepahitan menghentikan kamu untuk menikmati hidup. Ayat hafalan kita hari ini Ibrani 12 ayat 15b. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang.
mudah untuk menjadi pahit terhadap seseorang yang menyakiti salah satu anggota keluargamu. Melihat orang yang kita cintai terluka adalah sebuah pengalaman sakit hati tak tertahankan. Sakitnya tuh di sini. Alkitab menceritakan ada seorang pria bernama Absalom yang memiliki seorang adik perempuan bernama Tamar. Suatu hari, Amnon, saudara tiri Absalom, melakukan hal yang sangat buruk terhadap Tamar. Apa yang dilakukan Amnon membuat Tamar sakit, terluka, menderita, hancur hatinya, bahkan membuatnya menangis sepanjang hari. Kakaknya Absalom menyaksikan ini dan ikut merasakan rasa sakit seperti yang dirasakan oleh Tamar adiknya. Mungkin sebagian dari kalian sama seperti Absalom. Kalian melihat seseorang dalam keluargamu mengalami masa yang sangat sulit. Mereka terluka dan hancur karena perbuatan orang lain. Mungkin adikmu menangis setiap malam karena orang tua kalian bertengkar sepanjang waktu. Sudah, Papa pergi saja dari rumah. Ngasih uang belanja kurang melulu. Mama juga boros sih. Udah tahu keadaan ekonomi kita lagi sulit. Mama malah beli sepatu baru, baju baru. Aduh, gimana sih ini? Kamu dan adikmu merasakan begitu banyak rasa sakit. Atau mungkin teman kakakmu melakukan hal yang sangat buruk kepada kakakmu, sehingga kakakmu menangis sepanjang waktu karena kecewa dan sakit hati. Dan semuanya itu membuatmu merasa marah dan pahit kepada orang yang telah membuat kakakmu kecewa dan menderita. Nah, ini adalah persis seperti apa yang dirasakan Absalom. Melihat adiknya menderita membuatnya begitu marah. Dia tidak percaya apa yang telah dilakukan Amnon kepada adiknya. Kepahitan mengambil kendali penuh padanya sampai dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Alkitab mencatat bahwa Absalom menipu Amnon dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Kepahitan mengambil kendali penuh dan dia akhirnya membunuh saudara tirinya sendiri. Tidak hanya mengambil hidup Amnon, dia sendiri juga hancur. Jangan seperti Absalom, adik-adik. Jangan biarkan setan mengendalikan kamu dengan kepahitan, sehingga kamu berakhir dengan menghancurkan orang lain dan menghancurkan dirimu sendiri. Pelajari cara untuk menjadi lebih baik, sebab setan ingin kamu menjadi pahit, tetapi Tuhan ingin kamu menjadi lebih baik. Kepahitan menghentikanmu untuk menikmati hidup. Jika kalian memahami apa artinya kepahitan, itu akan membantumu untuk melepaskannya. Kahani akan menceritakan keadaan seorang anak yang mengalami kepahitan. Anak ini ditinggalkan oleh ayahnya. Ayahnya masih hidup, tetapi tidak tinggal bersama dengannya. Anak Ani sangat menginginkan ayahnya kembali ke rumah. Dia teringat ayahnya sering mengajaknya berolahraga di taman.
Tapi sekarang tidak lagi. Dia membayangkan ayahnya mengajak anaknya yang lain melakukan hal yang sama. Itu membuatnya sangat marah. Hati anak itu penuh dengan kepahitan. Anak ini juga membayangkan ayahnya membelikan peralatan-peralatan sekolah, tapi tidak untuk dirinya, melainkan untuk anaknya yang lain. Sementara ibunya tidak mampu membelikan apa yang dia perlukan. Keadaan ini membuat dia sangat marah. Hatinya penuh dengan kepahitan. Karena kepahitan yang mendalam, anak ini berperilaku yang tidak baik. Dia malas belajar. Dia tidak patuh kepada ibunya. Anak ini tidak menikmati hidupnya. Dia berpegang kepada kepahitan. Mungkin di antara adik-adik ada yang mengalami hal yang sama. Mungkin tidak kepada ayahmu atau ibumu, melainkan kepada teman yang telah menyakitimu. Ada seseorang yang mungkin kamu benci sekarang, dan kamu tidak dapat menikmati hidupmu. Kamu berpegang kepada kepahitan, dan kamu tidak dapat menikmati hidup. Karena kepahitan itu tumbuh setiap kali berpikir tentang orang itu. Pikiran-pikiran itu berasal dari setan. Alkitab dalam Ayub 21 ayat yang ke-23 dan 25 berkata demikian. Yang seorang mati dengan mati penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Jika adik-adik tidak belajar melepaskan kepahitan hari ini, maka kepahitan itu akan menghentikanmu untuk menikmati hidup. Kamu harus belajar melepaskannya. Sekali lagi ya, adik-adik, kepahitan menghentikanmu untuk menikmati hidupmu. Setan ingin kamu menjadi pahit, tapi Tuhan ingin kamu lebih baik. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mendengarkan cerita ilustrasi. Coba semuanya duduk yang manis ya. Nah, hari itu ada seorang, ini bukan seorang, tapi apa ya? Sebuah. Ini paprika, adik-adik. Hari ini kisahnya tentang si Peri si paprika. Peri si paprika suatu hari dia berenang di laut, dan ketika sedang asik berenang, tiba-tiba ada ombak besar melanda dirinya. Wush, gitu ya. Ketika dia ombak itu melanda dia nggak bisa menguasai dirinya. Dia seperti akan tenggelam. Dia rasanya sudah mau menyerah. Tapi tiba-tiba ada salah satu tangan menangkap dia, lalu membawa dia ke perahu penyelamat. Ya, ketika dia sedang duduk terengah-engah, untung aku selamat. Siapakah yang menyelamatkan aku? Ternyata ada tim penyelamat elit. Ya, Rescue Elite Team. Jadi ada tim penyelamat elit yang menyelamatkan si Peri. Peri melihat, wow, ada tanda, ada emblem di lengannya, lambangnya tim penyelamat elit. Wah, kayaknya nanti aku besar pengen jadi seperti dia. Aku mau jadi tim penyelamat elit. Singkat cerita adik-adik, si Peri suatu saat kemudian dia masuk menjadi tim penyelamat elit. Nah, dia harus dilatih, dia harus mengikuti ujian. Ya, ada temennya di situ namanya Steve. Si Steve bilang begini, ini pelatihan yang sulit. Aku tidak suka seperti ini. Papaku, kakekku itu dulu juga tim penyelamat elit, tapi aku mau mengungguli mereka. Aku mau lebih hebat dari mereka. Mereka berlatih setiap hari sampai ada satu pelatihan yang agak sulit.
untuk mereka dipilih menjadi tim penyelamat elit. Nah, hari itu si komandan memanggil mereka, "Ayo semuanya, ayo bangun. Persiapkan perlengkapan kalian. Hari ini kita akan mengikuti tes yang paling penting. Kalian akan berenang di kolam yang sangat dingin. Itu untuk melatih kalian nanti menjadi tim penyelamat di saat-saat yang sangat berbahaya. Rekor yang terdahulu itu ada yang bisa bertahan di kolam yang dingin ini selama 1 jam. Tapi kalau kalian bisa bertahan 30 menit saja, kalian sudah hebat." Mulailah semua anggota itu, anggota calon tim penyelamat elit tadi nyebur ke kolam. Wah, si Perry juga. Lalu si Steve bilang, "Aku pasti bisa lebih hebat dari papa, dari opaku. Aku pasti bisa lebih hebat dari yang tahun lalu 1 jam berada di kolam ini." Setelah mereka bertahan 30 menit, air kolam begitu terasa dingin sekali. Tetapi Perry berusaha bertahan. Setelah 50 menit, si Steve tidak tahan. Aku menyerah. Dia keluar dari kolam. Tapi si Perry berusaha bertahan sampai akhirnya 1 jam terlewati. Setelah 1 jam 10 menit, si Perry keluar dari kolam. Wah, dia berhasil melewati rekor tahun lalu. "Perry, kamu hebat," kata komandan. Dan kemudian si Steve menjadi benci, pahit dalam hatinya. Kenapa aku bisa kalah sama si Perry? Aku harus bisa lebih hebat dari dia besok. Besoknya adik-adik, itu mereka mengikuti pelatihan yang lain. Hari itu mereka harus menyelesaikan rintangan demi rintangan. Dan hari itu adik-adik ada 7 rintangan yang harus dilewati sama calon tim penyelamat rescue ini. Lalu si Steve bilang begini, "Hari ini aku pasti bisa lebih hebat dari Perry. Aku akan melewati 7 rintangan." Nah, hari itu ketika sudah gelap, mereka baru sampai rintangan kelima. Si Perry dan si Steve baru sampai rintangan kelima. Ketika semua sedang menyelesaikan rintangan yang kelima, si Steve diam-diam begini, hari sudah gelap, tidak ada yang lihat lagi. Lalu diam-diam dia bawa senternya, dia langsung menuju ke rintangan ke-7. Jadi dia melewati rintangan ke-6. Sampailah dia melewati rintangan ke-7 dan dia bilang, "Aku menang," gitu ya. "Aku menang." Tapi tiba-tiba si kapten keluar. Pemenangnya adalah Perry. Steve kaget. Kok Perry lagi? Kan aku duluan yang sampai di rintangan ke-7. Kaptennya bilang begini, "Memang kamu sampai di rintangan ke-7 duluan, tapi kamu tidak tahu aku memasang kamera tersembunyi. Kamu melewati rintangan ke-6, tapi Perry mengikuti semua rintangan sampai rintangan ke-7. Jadi pemenangnya adalah Perry." Si Steve makin marah, si Steve makin pahit, si Steve makin dendam. Dia ingin mencelakakan si Perry. Dia duduk di atas sebuah pohon yang kering dan dia meninju pohon itu. Dia marah, dia kecewa, dia sakit hati. Dia rasanya ingin membalas dendam kepada si Perry. Kenapa Perry? Kenapa Perry? Harusnya aku. Malam itu diam-diam sebelum hari latihan itu, si Steve masuk ke dalam helikopter dan memotong selang tangki oksigen milik si Perry. Biar dia mati nanti di sana. Nah, lalu ketika pagi itu mereka masuk ke dalam helikopter, semua sudah siap, dan tiba-tiba helikopter mereka oleng. Lalu kapten bilang begini, "Ayo semuanya cepat-cepat pakai tangki oksigen kalian, cepat masuk ke laut, segera lompat ke laut." Mereka buru-buru memakai tangki oksigennya. Dan tanpa diketahui adik-adik, si Steve
Tidak sadar dia memakai tangki oksigen yang dia sudah potong selangnya. Karena buru-buru, semuanya buru-buru. Lalu semuanya langsung terjun ke dalam laut. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka berada di dalam laut, si Steve merasa tangki oksigennya makin berat. Dia sulit bernapas. Air mulai masuk ke dalam hidungnya, ke dalam mulutnya. Dia nggak bisa lagi. Akhirnya dia tenggelam adik-adik. Dia berhasil diselamatkan, tetapi dia tidak tertolong lagi. Dia merasa ada yang salah, tapi dia sudah tidak bisa tertolong lagi. Dia mati adik-adik. Kenapa? Karena dia menyimpan kepahitan, dan kepahitan itu merugikan dirinya sendiri. Nah, si Perry akhirnya berhasil melewati semua ujian, semua rintangan, dan hari itu si kapten bilang begini, kamu diterima menjadi tim penyelamat elit. Lalu dia mendapatkan surat atau piagam kalau dia sudah lulus. Wah, si Perry senang sekali. Dia yang dulu pernah diselamatkan tim penyelamat elit, sekarang dia sudah menjadi tim penyelamat elit. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita dapat dari cerita ini? Jangan simpan kepahitan seperti si Steve. Jangan menyimpan dendam. Kepahitan, dendam itu justru akan merugikan kamu sendiri. Ya, iblis ingin kamu melakukan yang jahat. Iblis mau kamu pahit. Iblis mau kamu balas dendam. Tapi Tuhan mau kamu lebih baik. Tuhan mau kamu mengampuni. Tuhan kamu mau lebih baik lagi. Ya, jadi jangan dengarkan iblis. Jangan ikuti iblis. Ikuti siapa? Ikuti Tuhan. Siapa yang mau mengikuti Tuhan? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita hari ini. Kami mau belajar mengikuti Tuhan, melakukan yang baik, membuang yang buruk, membuang kepahitan, membuang dendam. Tetapi kami mau melakukan yang baik, mengampuni dan mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan. Tolong kami supaya kami lebih mendengarkan Tuhan daripada mendengarkan si iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah kan, nggak boleh yang pahit-pahit. Iya, tapi kan Kak Dino udah bilang tadi kalau sayur pahit, pare itu beda konteks sama firman Tuhan hari ini. Bimim udah dapet jadi bagaimana setan itu menimbulkan kepahitan dalam hidup. Ya itu kayak Pak Salam tadi menyimpan kepahitan, marah, dendam, akhirnya memberontak, berperang lawan bapaknya. Pokoknya si Bim gak mau kayak Absalom menyimpan dendam. Iya, harus mengikuti maunya Tuhan. Oh, Kak Diana punya quotes nih. Apa? Setan iblis itu ingin kamu pahit, tetapi Tuhan ingin kamu lebih baik. Oh, gitu, Bi. kuat Ya, itu apa kuat? quotes itu pernyataan spesial. Kata mutiara. Ya, seperti itulah. Kalau zaman dulu bilangnya kata mutiara, sekarang istilah kerennya quotes. Quotes of the day. Oke. Oke? Jadi Apa tadi quotesnya? iblis mau kita pahit, tapi Tuhan mau kita jadi lebih baik. Itu nggak boleh simpen dendam, akar pahit kayak ayat hafalan. Oke? Apa ya tafarannya? Ya itu nggak boleh simpen kepahitan supaya tidak menimbulkan kekacauan. Yang tadi disebutkan oleh teman kita ya. Iya. Ya udah Bim, Jadi nggak boleh yang pahit-pahit. kecuali pare sama sayur pahit. Nggak boleh aku. Kak Dino doyan. Nah udah Itu bikin kulit cantik tau. selera kita berbeda. Ya udah. Bim sukanya yang manis. Ya udah. Ngapain yang pahit-pahit ya teman-teman ya? Selera berbeda tapi Tuhannya tetap sama dong. Iya deh, iya. Yesus. Iya betul. Ya kan? Oke. Ya udah Bim, kita udah selesai nih ibadahnya. Jangan lupa dicatat. Iya. Yang belum ikut. Segera daftar ya. Daftar. Iya. Makin banyak yang ikut. Iya. Oke Bim. Oke. Bim udah ikut kan? Sama Kak Yudi ya? Ya kan kemarin udah kayak Yudi lagi. Kemarin
Bim sudah bilang kalau ada Ayudi pasti ada Bim. Mana Kak Didi? Karena kita soalnya jadinya tuh di bawah. Ini tidur lagi. Ya udah. Bim, kita berdoa dulu. Udah selesai doanya. Jangan ngobrol terus ya. Oke, adik-adik kita berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kami bisa mendengarkan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau belajar Tuhan bahwa kami harus makin dekat kepadamu agar kami tidak mudah tergoda oleh si iblis. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu memenuhi hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tetap semangat teman-teman. Semangat. Semangat belajar, semangat belajar. Bim, Kak Dira mau traktir Bim. Terakhir.